Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Diskriminan terhadap Kebisingan Kereta Api Yogyakarta-Klaten berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saya Waraswati Novian dengan EPN 100601118-013 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Slasana Viusnita. Nama saya Anissa Juta Mahalani. Kereta api merupakan transportasi favorit di Indonesia. Tercatat pengguna kereta api mencapai 30,9 juta orang. Tentunya, kereta api memiliki keunggulan dibandingkan transportasi moda lainnya. Namun, di balik keunggulan tersebut, tentunya kereta api memiliki dampak negatif, yaitu kereta api menimbulkan suara kebisingan. Suatu daerah yang sering dilalui kereta api secara terus-menerus tentunya akan menimbulkan efek yang kurang bagus. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebisingan kereta api. Penulis melakukan studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui fungsi diskriminan dari masalah tersebut dan untuk mengetahui kereta api Yogyakarta-Klaten yang melintas berasal dari lokomotif KRDE atau lokomotif diesel elektrik. Teori mengenai variabel yang pertama yaitu lokomotif yang menjadi variabel dependen atau Y. Lokomotif adalah bagian dari kereta api, sehingga dalam penelitian ini lokomotif menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya ada variabel bebas dalam penelitian ini yaitu jarak jalur kereta api yang menjadi variabel X1. Yang kedua, kecepatan kereta yang menjadi X2. Jumlah rangkaian gerbong yang menjadi variabel X3, kebisingan maksimum menjadi variabel X4 dalam penelitian ini, kebisingan lingkungan menjadi variabel X5 dalam penelitian ini. Teknis analisis yang kami gunakan yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknis statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi, yaitu hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Berikut hipotesis penelitian yang kami gunakan dalam analisis diskriminan. Deskripsi data. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan sekitar daerah operasional kereta api rel ganda di antara Yogyakarta dan Klaten. Teknik analisis data ini menggunakan analisis diskriminan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, melakukan eksplorasi data. Yang ketiga, melakukan pengujian asumsi. Pengujian asumsi terdiri dari pengujian multivariat normal dan pengujian homogenitas matriks varian kovarian. Yang keempat, memodelkan dan melakukan interpretasi fungsi diskriminan. Yang terakhir, menguji ketepatan klasifikasi dan fungsi diskriminan. Hasil penelitian. Yang pertama, menentukan variabel dependen dan variabel independen. Pada data yang kami gunakan, terdapat 5 variabel independen, yaitu jarak, jumlah gerbong, kecepatan, kebisingan maks, dan kebisingan lingkungan, dengan variabel terikat adalah jenis lokomotif. Yang kedua, melakukan eksplorasi data. Berikut adalah grafik eksplorasi data yang dihasilkan oleh software R. Berikut plot hasil pengujian asumsi. Berdasarkan kiki plot di atas, terlihat pola yang tidak linier, maka data menyebar tidak normal multivariat. Akan tetapi, pengamatan secara visual bisa saja subjektif, oleh karena itu diperlukan pengujian untuk memastikannya agar lebih valid dalam pengujian hipotesis. Pada uji normalitas multivariat menggunakan uji Merdia, Heinz-Zirkel, Royston, dan Shapiro-Wilk, diperoleh masing-masing variabel p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Didapat kesimpulan data menyebar tidak normal multivariat. Untuk uji homogenitas, kita menggunakan uji Bartlett. Dengan H0 tidak ada kelompok yang berbeda. Kita mendapatkan statistik uji senilai 0,007078. Dengan kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat kehomogenan matriks varian kovarian pada kelima populasi tersebut. Analisis menggunakan software R diperoleh fungsi diskriminan jenis lokomotif sama dengan min 0,0158 variabel jarak
dikurangi min 0,1379 variabel kecepatan dikurangi min 0,695 variabel gerbong ditambah 0,1429 variabel kebisingan max ditambah 0,1145 variabel kebisingan lingkungan. Untuk histogram dan plot densitas observasi status kelompok awal, terlihat bahwa beberapa bagian sejajar atau beririsan pada grafik yang sama. Lalu, untuk histogram dan plot densitas observasi status kelompok prediksi, terlihat bahwa fungsi diskriminan mampu memisahkan anggota kelompok dengan jelas. Pembahasan pengujian asumsi. Yang pertama, uji normalitas. Pada uji Mardia, Henze-Ziegler, Royston, dan Shapiro-Wilk diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05, maka 0 ditolak, yang berarti data menyebar tidak normal multivariat pada taraf nyata 5%. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Pada uji Bartlett diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti matrik varian kovarian kelima populasi tidak homogen pada taraf nyata 5%. Model fungsi diskriminan yang didapat yaitu Y topi sama dengan min 0,0158x1, min 0,1380x2, min 0,6958x3 plus 0,1430x4 plus 0,1145x5. Setelah kita membuat fungsi diskriminan, kita akan menguji ketepatan klasifikasi fungsi diskriminan tersebut. Dengan menggunakan akurasi prediksi jackknife, didapatkan bahwa tidak ada lokomotif KRDE yang diklasifikasikan ke dalam lokomotif diesel elektrik ataupun sebaliknya. Berdasarkan persentase kesalahan klasifikasi, kereta jenis lokomotif KRDE yang diklasifikasikan ke dalam jenis lokomotif diesel elektrik adalah sebesar 0% dan sebaliknya. Berdasarkan total persentase ketepatan sekitar 0 dari 100 jenis lokomotif KRDE yang diklasifikasikan sebagai jenis lokomotif diesel elektrik dan sebaliknya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan menggunakan software R, diperoleh model fungsi diskriminan yaitu Y sama dengan min 0,0158x1, min 0,1380x2 dikurangi 0,6958x3 ditambah 0,1430x4 ditambah 0,1145x5. Berdasarkan akurasi prediksi dengan jackknife, persentase kesalahan klasifikasi dan total persentase ketepatan diperoleh 0%, artinya sekitar 0 dari 100 jenis lokomotif KRDE yang diklasifikasikan sebagai jenis lokomotif diesel elektrik dan sebaliknya, atau prediksi selalu benar. Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan analisis diskriminan. Sebaiknya variabel bebas yang akan dianalisis memiliki pengaruh besar terhadap variabel terikat, sehingga variabel yang layak diuji tidak sedikit, dan memastikan datanya normal multivariat dan varian kovarian homogen, agar saat melakukan analisis diskriminan dibuat dengan mudah. Sekian presentasi dari kami, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.